Get him out of there! Get him! Michael is alive. You want with Elizabeth Grey? I think she might be my mother. Cerita diawali dengan Campbell dan Moss yang sedang membicarakan anggota faksi Irlandia yang ditemukan tewas pada pagi hari ini. Faksi Irlandia ini terus bertarung satu sama lain di Birmingham. Setelah itu, Campbell meminta Moss untuk mencarikan tempat tinggal untuknya. Lalu, Moss menyinggung soal perasaannya terhadap Grace kembali. Campbell menegaskan kepada Moss bahwa dia tidak menyesali apa yang terjadi dengan Grace dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki kenangan buruk bersamanya. Moss bergumam pada dirinya sendiri bahwa Campbell telah kehilangan akal sehatnya setelah memarahinya. Lalu, di bar The Garrison terjadi sebuah wawancara untuk menjadi anggota Peaky Blinders. Thomas, Arthur, dan John yang mewawancarai. Sekarang giliran seorang pria bernama Dick Badkit masuk. Namun mereka mengejeknya karena nama dan kepolosannya. Dick Bad yang memiliki senjata kayu dan sabuk senjata yang dibuat oleh kakak perempuannya dari celemek pandai besi tua, mereka memutuskan merekrutnya karena dia orang pertama tanpa catatan kejahatan. Tidak seperti yang mereka wawancarai sepanjang hari. Mereka akan memperkerjakannya. Polly dan putranya yang terasing Michael bertemu setelah sekitar 12 tahun berpisah. Selaku sebagai sosok ibu, Polly akhirnya memiliki putra kandung dalam hidupnya. Ketika mereka sedang asik mengobrol, Arthur dan John menyerbu pintu Polly sambil bermain-main sebagai koboi. Mereka masih mengolok-olok tentang Dick Badkit. Arthur dan John kaget melihat pria di rumah Polly. Thomas memperkenalkan kepadanya bahwa pria itu merupakan anak Polly, Michael, sepupu mereka. Thomas, Arthur, dan John menyambut di keluarga Selby. Namun, Michael belum mengetahui siapa sebenarnya keluarga Selby. That seemed nice. Setelah itu, Thomas dan John bertemu dengan Kopral Billy Kitchen yang mengatakan bahwa dia siap untuk dinas aktif. Dia baru saja keluar dari rumah sakit karena luka tembak. Thomas ingin Billy menjadi kepala brigade dan dia akan memiliki 100 orang di bawah komandonya. Setelah itu, terlihat Michael sedang menuju bar The Garrison untuk menelepon ibu angkatnya untuk memberitahunya di mana dia berada. Namun, ketika Thomas menyuruh dan mendesaknya untuk memberitahu ibu angkatnya bahwa ia akan pulang, Michael malah ingin tinggal di Birmingham dan ingin lebih mengenal Polly, ibu kandungnya serta sepupu Peaky Blindernya. Meskipun Polly memimpikan anaknya menjadi anak yang baik dan mempunyai pekerjaan layaknya orang normal, tetapi tampaknya Michael sepertinya tidak menginginkan pekerjaan seperti itu. Lalu Michael memberitahu Thomas tentang tindakan tidak baik yang ingin ia lakukan, sehingga itu membuat Thomas percaya bahwa Michael benar-benar anak Polly. Polly's son, all right. Lalu terlihat Thomas dan anggota barunya pergi ke Camden Town untuk bekerja dengan Alfie Solomons. Sesuai kesepakatan yang ia bilang, mereka diminta menyamar menjadi seorang pembuat roti, padahal pekerjaan aslinya adalah membuat minuman beralkohol secara ilegal dan disuruh mencuri suatu barang. Lalu, terlihat Tommy melakukan orientasi sebelum bekerja. Yang dilakukan Tommy tidak berjalan dengan baik, karena ada seorang pria melawak tentang roti. I haven't even seen any bread. He will remember is your funny little joke. Alfie marah karena lelucon itu dan memberikan aturan kepada mereka semua bahwa hal apapun tidak boleh dibahas dan mereka tidak boleh mendekati wanita Yahudi juga. Setelah itu, Tommy pergi menemui Ada. Selagi ia di London, Ada yang kaget melihat orang yang masuk di rumahnya dengan segera menarik pisau ketika dia mendengar pintu dibuka. Tapi itu hanyalah Thomas yang menyimpan kunci cadangan rumahnya.
Thomas ingin Ada mencarikan tempat tinggal untuk anak buahnya, tapi dia tahu kondisi seperti apa anak buah Tommy, sehingga ia tidak mau membantunya. Lalu Thomas berdiri untuk pergi, dan Ada memberitahunya bahwa ada polisi dan gangster di luar mengawasi rumahnya. Ternyata Tommy menjelaskan kepadanya bahwa yang mengawasi itu adalah suruhannya, sehingga Ada bisa aman. Tommy juga mengatakan bahwa jika dia tidak memiliki orang yang mengawasi rumah Ada, dia tidak akan bisa tidur. Sehingga bisa dipahami bahwa Tommy sangat menyayangi adik perempuannya itu. Di saat yang bersamaan, Polly mengajak Michael melihat rumah yang diberikan Thomas padanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mempunyai seorang pembantu dan dia membuatkan kamar untuknya. Polly ingin menghabiskan minggu di sana bersama anaknya untuk mengenal satu sama lain. Sementara itu, Arthur dihadapkan oleh Nyonya Rose, ibu dari anak laki-laki yang dia bunuh dalam pertandingan tinju. Dia menarik pistol ke arah Arthur, tetapi gagal menembak karena tembakannya mengenai cermin di belakang bar. Karena saking gemetar tangannya dan tidak cukup keberanian untuk melakukannya, Arthur menerjang ke arahnya dan kemudian mengosongkan peluru di pistol tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan diberi kompensasi secara finansial. Meskipun hal itu tidak bisa mengembalikan anaknya yang sudah meninggal. Dengan sangat sakit hati dan emosi yang tidak terkontrol, wanita itu membalik meja dan marah serta mengatakan bahwa seseorang harus menghentikan kalian. Yang dimaksud keluarga Shelby. Setelah itu, terlihat Campbell yang sedang melihat dan memasukkan barangnya ke tempat tinggal barunya untuk sementara di Small Heath. Lalu Thomas menemuinya di bawah. Thomas menyinggung soal Mr. Churchill yang telah menyetujui permintaannya dan memberitahu Campbell bahwa tempat tinggalnya yang sekarang dikelola oleh mantan pemilik rumah bordil. Campbell tidak mengetahui hal itu karena para polisilah dan Moss yang mencarikannya tempat tinggal. Campbell segera menguji apakah yang dikatakan Tommy itu benar. Dan ternyata apa yang dikatakan Tommy itu memang benar. Pemilik tempat tinggal itu langsung membuka baju ketika diberi uang olehnya. Di waktu yang sama, Sabini memutuskan untuk mengirim pesan kepada Thomas dengan menyuruh anak buahnya membunuh salah satu geng Shelby yang saat ini dipenjara karena taruhan ilegal, yakni Dick Kid, yang nama aslinya adalah Harold Hancock. Pada kenyataannya, pria itu hanyalah pemuda naif yang terobsesi dengan Billy the Kid yang bermimpi menjadi seorang gangster. Anak buah Sabini memotong leher Harold. Keesokan harinya, Thomas mengadakan pertemuan keluarga. Ia menerima kabar bahwa ialah selanjutnya sasarannya. Ia juga bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian Dick Kid. Dia juga meminta izin kepada Polly untuk membeli kuda. Tommy berencana untuk membeli kuda. Putra Polly, Michael, ingin ikut dengan mereka. Sesampainya di sana, Curly mengatakan kepada Thomas bahwa ia mempunyai firasat yang buruk. Namun, Thomas tidak mengindahkannya. Saat pelelangan kuda, Thomas disaingi oleh seorang wanita, sehingga harganya menjadi sangat tinggi. Meskipun tinggi, Thomas tetap membelinya. Setelah deal dengan pihak pelelangan, ia dihampiri oleh wanita itu. Wanita itu bernama May Carlton, seorang janda kaya raya yang senang memernak kuda dan melatihnya. May menawarkan pelatihan terhadap kuda yang Tommy beli. Tommy diberi kartu namanya. Dari tatapannya bisa disimpulkan bahwa May tertarik kepada Tommy. Setelah itu, firasat yang dirasakan Curly pun benar. Saat mereka akan meninggalkan pelelangan, Thomas dan gengnya disergap oleh 2 orang. Tetapi mereka semua berhasil membunuh penyerang itu. Arthur mengajar pria itu dengan sangat beringas, sampai-sampai leher penyerang itu ia gigit hingga kulitnya lepas. Arthur memukul pria itu sampai mati. Tetapi satu penyerang lagi berhasil melarikan diri.
Karena hal itu, trauma Arthur pun kembali kambuh. Michael yang telah menyaksikan semuanya dengan tenang melihat keluarga Shelby yang sebenarnya. Ia tidak memberitahu Polly akan hal itu. Malahan, ia menjelaskan bahwa ingin tinggal bersama keluarga barunya. Sementara itu, John yang melihat tindakan beringas Arthur tidak bisa berkata apa-apa lagi dibuatnya. Film pun selesai.